selamat malam Sobat Chemistry. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Nah, untuk para Sobat Chemistry yang menonton podcast pada malam hari ini, kita berjumpa lagi pada program podcast Kemis atau Makempal Inspirasi. Kenapa Makempal Inspirasi? Karena yang diharapkan dari podcast ini adalah kita atau kami bisa membagikan inspirasi-inspirasi bagi teman-teman semua. Bersama saya Monica Teja di sini. Ya, pada kesempatan kali ini masih dengan vibes Hari Pahlawan yang baru banget kemarin kita peringati bersama. Kali ini podcast kita berjudul Anak Muda, Yuk Bisa Yuk. Yuk bisa yuk. Bisa yuk kenapa nih? Nah, untuk tema yang akan kita bahas adalah peran pemuda di masa pandemi dalam rangka meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum kita memulai podcast pada hari ini, tentunya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Amang Darwianto. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Malam. Merdeka. Merdeka. Ya. Mas Amang ini adalah salah satu tokoh masyarakat Ya. dan tentunya juga cukup aktif ya Mas dalam Ya. kegiatan sosial. Kebangsaan. Kesibukannya ngapain aja sih Mas? Ya, macam-macam pokoknya bagaimana kita memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya Kota Surakarta. Iya. Ya. Dan kelihatan banget nih dari Mas Amang nih kayak jiwa mudanya masih Harus ada dong. banget, Ya. iya kan? Mungkin rambutnya sudah kolonial tapi jiwanya harus milenial ya. Iya, bener Sudah banget. banyak uban. Ya. Mungkin Mas Amang tuh Iya. buat datang ke podcast pada malam hari ini tuh persiapannya maksimal banget. Biasa. Iya, sampai saya tuh salah fokus sama kaos Oh iya. yang dipakai sama Mas Amang. Oh iya. Apa ini? Tulisannya apa tuh? Percaya Indonesia bisa. Ya, percaya Mungkin Indonesia bisa. ada persiapan khusus atau ada hubungan yang ada sama kaos sama tema pada malam hari ini Mas Oh Amang? ya, sangat sekali. Jadi saya itu senang menggunakan diplomasi kepada masyarakat atau berkomunikasi dengan masyarakat melalui kaos-kaos ini. Tuh, berarti itu sengaja dipakai. Iya, memang kita buat percaya Indonesia bisa. Iya. Kita harus mempunyai mimpi, kita harus mempunyai bayangan 100 tahun Indonesia emas kita menjadi negara yang maju. Iya. Sekarang kita berusia 76 tahun Indonesia merdeka. 24 tahun lagi kita harus menjadi negara maju. Mbak Monik usianya berapa sekarang? Dari saya usianya masih 20. 20 ya, 20. Kalau 24 lagi 44 tahun Iya. ya. Ada kebayang enggak 44 tahun, 100 tahun Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia emas itu akan berbuat apa? Nah, jadi 100 tahun Indonesia emas atau 100 tahun Indonesia maju, ini saya percaya Indonesia bisa. Karena negara kita itu mempunyai beberapa prasyarat untuk menjadi Indonesia maju. Yang pertama, sumber daya panas bumi di dunia ini 40%-nya itu ada di negara kita. Ya. Yang kedua, kelas menengah kita itu ada 45 juta. Yang diharapkan di tahun 2035 meningkat menjadi 125 juta. Artinya di sini bahwa tingkat pendidikan itu akan semakin tinggi dan daya beli masyarakatnya akan semakin tinggi sehingga ekonomi di negara kita mampu mencapai target sebagai negara maju yaitu 6-7%. Kemudian yang ketiga, 10-20 tahun ke depan kita mengalami bonus demografi. Artinya anak muda yang berkarya, anak muda yang harus berdaya. Ya, kemudian yang keempat, kelas pendidikan kita atau enrollment kita 94%. Diharapkan ini akan menjadi naik sehingga rata-rata pendidikan masyarakat kita itu sudah memasuki paling dasar adalah SMP sampai dengan SMA. Dan yang kelima itu adalah keanekaragaman. Kita ada 1.300-an suku bangsa, ada 700-an bahasa daerah. Ini merupakan suatu keragaman yang luar biasa bagi negara kita. Kalau mungkin kita bisa catat masih banyak lagi. Nah, itulah yang membuat saya menjadi sangat yakin, Optimis banget. percaya Iya. Indonesia bisa. Berarti di Ya. sini bukan Mas Amang aja yang percaya. Mas Iya. Amang juga mengajak teman-teman Iya, chemistry semua betul. juga buat percaya kalau Indonesia Percaya bisa. Indonesia bisa.
Apalagi di situasi pandemi ini kita harus yakin kita mampu atau bisa melewati situasi ini. Iya, mantap banget tuh Mas Amang, punya semangat yang Iya. harus kita contoh. Iya. Kita anak muda, kita harus juga punya semangat seperti Mas Amang ini. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Mas Amang, Iya. seperti yang kemarin kita akan memperingati Hari Pahlawan, Betul. yang tentunya ada hubungannya sama sejarah di masa lalu kan. Iya, histori. Iya, kita balik lagi ke tahun 1945, di mana di Surabaya terjadi pertempuran besar antara para pemuda. Biasanya kita nyebutnya tuh arek-arek Surabaya melawan para sekutu. Nah, itu kan di situ pasti ada yang namanya pahlawan. Betul. Nah, menurut Mas Amang pribadi, pahlawan itu apa sih Mas Amang? Iya. Iya. Nah, kalau kita mendefinisikan pahlawan, tentunya dialah orang yang menonjol, yang berani berkorban, sehingga membela kebenaran, mengorbankan jiwa raganya, itu disebut pahlawan. Namun makna pahlawan ini semakin luas ketika kita mulai dalam peradaban zaman ini, bahwa pahlawan itu bukan hanya mereka yang memikul senjata berjuang terhadap penjajah, namun saat-saat ini pahlawan ini yang mampu menginspirasi, mampu merubah keadaan, berkorban menjadi keadaan yang lebih baik. Iya, benar. Yaitu mereka yang berinovasi, mereka yang berkreasi, itu saya menyebut dia sebagai pahlawan. Iya. Ya, bukan gelar pahlawan tidak, tapi menyebut dia sebagai pahlawan. Ya, karena kita tahu pahlawan banyak sekali, pahlawan tanpa tanda jasa. Kita sudah ada pahlawan-pahlawan yang lain, apalagi di era pandemi ini, tenaga kesehatan, dokter itu juga merupakan dari pahlawan kita. Dan kita pun bisa menjadi pahlawan kalau kita mampu memberikan suatu vibe positif bagi masyarakat sekitar, dengan kita tertib dalam protokol kesehatan, dengan kita senantiasa memberikan suatu kampanye-kampanye arti positif, baik di media sosial ini. Ya, jangan salah, ini dunia kita sudah dunia digital. Sebentar lagi kita masuk ke industri 5.0. Ya. Jadi jangan sampai pemuda ini menjadi pemuda yang pesimis. Jadilah pemuda yang optimis menatap masa depan bangsa. Nah, jadi pahlawan saya menurut saya itu. Nah, ya. Kalau tadi menurut Mas Amang, kalau menurut saya pribadi, nanti tolong dikoreksi kalau ada kesalahan menurut saya. Ya, kalau menurut saya pahlawan tuh, kalau tadi Mas Amang mungkin secara luas, buat di lingkungan luas. Kalau bagi saya sendiri tuh pahlawan tuh kayak kan pahlawan tuh membuat sebuah pergerakan. Nah, membuat sebuah pergerakan tuh bagi saya tuh nggak harus jauh keluar dulu. Membuat pergerakan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi diri kita, bagaimana kita merasa merdeka sama diri kita sendiri. Nah, menurut saya itu adalah pahlawan minimal untuk diri sendiri. Nanti kalau saya sudah misalnya berdamai sama diri sendiri, atau mungkin kan ada banyak kasus anak muda yang sering sekali kurang berdamai sama diri sendiri. Nah, dari situ nanti setelah kita bisa berdamai sama diri sendiri, baru kita keluar outputnya ke keluarga, ke masyarakat gitu. Menurut Mas Amang, apakah itu bisa disebut sebagai pahlawan? Bisa. Jadi memang pemuda ini diharapkan menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif ya. Jadi dimulai dari diri sendiri itu betul. Artinya mungkin sekarang kita bisa melihat ya, banyak di media sosial ini kita terlalu cepat ya menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Maka seorang pemuda itu harus lebih banyak gemar membaca, harus kemudian membiasakan untuk berliterasi supaya apa yang kita terima ini benar-benar berita yang benar. Ya, jadi jangan sampai ada beberapa ungkapan ya, jangan sampai jarimu itu lebih cepat daripada otakmu. Artinya jangan sampai kita itu berbuat namun baru berpikir. Dipikir dulu, betul. memetik apa, berpikir itu bakal dulu, menyinggung orang lain atau enggak. Itu bentuk perubahan, karena pemuda biasanya berkaitan dengan emosional. Bener, sedikit-sedikit emosi. Nah, mulailah untuk menata diri, mulailah untuk bersama-sama
membangun suatu komunikasi Iya. antara gerakan tangan kita dengan pikiran kita. Iya. Mulai dari kecil itulah Anda akan menjadi seorang pahlawan nantinya yang akan membantu Iya, benar dalam banget. kehidupan ke depan. Nah, Ya. balik lagi di masa pertempuran di Surabaya tadi. Iya. Ini kan saya nyinggungnya di Surabaya. Iya. Pasti ada salah satu tokoh yang mungkin nggak ada yang tahu tokoh Iya. itu. Dan tokoh tersebut atau beliau ini pada waktu itu masih seumuran sama saya mungkin. Oh iya. Tapi semangatnya udah bisa menggerakkan arek-arek Surabaya buat melawan sekutu. Dan pasti sobat chemistry semua juga tahu kan Iya. siapa pahlawan itu. Kita biasanya nyebutnya Bung Tomo. Iya. Nah, melalui orasi-orasi pidato yang menggelegar di seluruh Surabaya. Iya. Dan itu pastinya juga memakan banyak nyawa, mengorbankan banyak nyawa. Nah, terus nih Mas, di masa sekarang ini nih, kan berhubungan sama anak muda. Apa sih peran anak muda biar bisa menjadi sosok pahlawan juga? Iya. Jadi pemuda itu memang harus belajar dari sejarah, jangan melupakan sejarah. Iya. Ya. Jadi Bung Karno juga mengatakan Meriah. jas merah, Oh. jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi pemuda harus belajar dari histori. Iya. Pada saat itu Bung Tomo berumur 25 tahun, sama dengan Mbak Monik mungkin saat ini Hampir 25 sama. tahun ya. Tapi warisilah nyala api semangat pahlawanannya. Iya. Ya, jadi pada saat ini mungkin setting tempatnya berbeda. Dulu dia melawan penjajah, tapi sekarang kita melawan situasi dan Iya. keadaan. Situasi dan keadaan seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sikapi melihat keadaan seperti ini. Ya, ada isu-isu strategis yang saya rasa ini mengancam. Satu yaitu kita harus bagaimana memulihkan ekonomi selama pandemi ini. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah anti korupsi. Ya, yang ketiga toleransi, dan yang keempat adalah partisipasi. Ya, disinilah anak muda harus berpartisipasi dalam membangun negeri ini bersama-sama. Jadi nilai-nilai semangatnya yang dimiliki adalah tadi pantang menyerah, ya, pantang menyerah dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Ya. Harus penuh optimis. Optimis tadi ya. betul, ya optimis. Nah, selain kayak yang disindir sama Mas Amang tadi, ini kan lagi di masa pandemi nih Mas. Ya. Bagaimana sih seharusnya pemuda di masa sekarang ini, Ya. terutama di masa pandemi ini, Ya. Ya. bisa menjadi pahlawan gitu? Ya. Ya, kita harus menyadari sepenuhnya pandemi ini merupakan satu bencana di mana semua negara di Ya, dunia ini dunia. hampir Seluruh ya dunia ini 90%-nya mengalami. itu mengalami semua, dan mereka terguncang baik itu dari ekonominya, dari politiknya ataupun dari yang lain-lainnya. Nah, di sini seorang peran pemuda itu mampu memberikan dampak bagi negaranya sesuai dengan talenta yang dimiliki. Jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa mereka yang peduli sosial, bisa saling berbagi. Yuk dengan komunitas-komunitas yang lain, yuk kita bersama-sama berbagi. Nah, kemudian dengan komunitas-komunitas yang lain, yuk kita membuat satu aplikasi untuk membantu masyarakat kita dalam berjualan, atau yuk kita budayakan membeli barang-barang dagangan milik tetangga. UMKM. Nah, seperti UMKM supaya ekonomi mereka terus berjalan dan mereka mampu menghidupi keluarganya. Iya. Demikian juga dengan kita. Kemudian yuk bagaimana kita melaksanakan inovasi dalam pendidikan. Dalam pandemi ini tentunya kan kita masih ada beberapa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, itu diperlukan juga satu teknologi, dan pemuda diharapkan tidak gaptek. Iya. Nah, tidak gaptek. Tadi pemuda Ketinggalan diharapkan zaman. mampu menyalurkan digitalisasi ini sesuai dengan koridornya, sehingga adik-adik kita ini bisa mengikuti PJJ. Ya, jangan sampai generasi kita tertinggal karena akibat pandemi ini. Simpel saja seperti itu. Jadi apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, ya itu kita gunakan bersama-sama. Berbagai dengan komunitas-komunitas kita atau ajak teman-teman. Memprovokasi teman-teman Iya. buat melakukan hal-hal yang baik. Ya,
Dari segi mungkin dari tadi yang di sini sama Mas Amang ada dari segi sosial media. Ya, sosial media. Membaca berita itu harus benar-benar dibaca sebelum kita share. Ya. Saring sebelum sharing gitu kan. Dan ada lagi, gak usah muluk-muluk. Menurut saya tuh kita bisa menjadi pahlawan dengan cara membuang sampah pada di tempat sampah. Tempatnya. Ya. Karena dampak dari membuang sampah tuh kan besar banget ya. Besar, ya. Dan sampah itu sendiri kan sebenarnya kita bisa menggerakkan ya, memberikan satu nilai-nilai kepahlawanan di situ dengan bagaimana kita membantu pemerintah dalam mengelola sampah. Ya. Sampah ini jangan dibilang sebagai sampah biasa loh. Banyak kota-kota, banyak beberapa daerah-daerah itu kesulitan dalam bagaimana mereka membuang sampah yang sampai sekian ton per hari itu. Nah dari pemuda ini bagaimana kita menjadi melihat sampah itu sebagai sebuah barang yang bisa sebagai sebuah inovasi, diolah lagi, didaur ulang, dipilah. Nah, dengan demikian kita bisa membantu atau mungkin membuat bersama-sama bank sampah, itu juga bisa. Jadi kan ada tuh pernah saya lihat aplikasi buat ada teman-teman penyalur buat recycle sampah. Ya, itu gitu. Bisa. Itu peran serta anak muda sangat sekali dibutuhkan. Bagaimana mengelola sampah sebagai sebuah berkah. Iya, gitu. benar. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Pahlawan berhubungan sama seorang pemuda juga, menyinggung dikit tentang kehidupan gereja, Mas. Iya. Nah, ada sebagai Mas Amang sebagai sosok personal gereja, ada nggak sih tokoh Alkitab pemuda mungkin yang menginspirasi Mas Amang? Iya. Tokoh di dalam Alkitab yang masih muda, saya sangat terinspirasi dengan sosok Daud ya. Iya, Daud itu seorang anak muda, namun dia meskipun dia itu muda, namun dia memiliki satu sifat-sifat kepemimpinan. Kita bisa melihat background story-nya, meskipun Daud itu sebenarnya dia sudah bekerja di istana Saul, namun dia ketika pulang, dia tidak memperlihatkan suatu kekuasaannya. Sepertinya seperti ini. Kalau kita mungkin bekerja itu kemudian kita ada seragamnya, kemudian kita tontonkan, aku ini seragam di sini, bekerja di sini. Tapi Daud ini dengan kerendahan hati dia tetap kembali dan berganti baju menjadi seorang penggembala. Ada sisi kerendahan hatian di situ. Jadi saya mengamati di setiap sosok-sosok Alkitab itu seorang dia menjadi pemimpin diawali dari rendah hati. Iya. Sosok itu sangat sekali menginspirasi. Bahkan dia sendiri pun sampai tidak dianggap menjadi satu keluarga ketika Nabi Samuel ya mengurapi beberapa anak-anak Isai itu 1, 2, 3, badannya tegap-tegap, badannya tinggi-tinggi. Mereka memang porsinya itu porsi seorang raja. Namun ada satu ini yang kurang. Siapa? Ternyata si bungsu si kecil Daud. Nah, itu. Jadi sangat menginspirasi ya Daud ini. Banyak kita belajar dari sana kerendahan hatian, bagaimana mereka Daud ini memanage emosional. Meskipun dia lihat Saul ini dibunuh langsung bisa, tapi dia hanya memotong bagian dari jubahnya saja. Bisa ini saya membunuh Saul, tapi dia hanya memotong bagian jubah. Artinya di sini dia mampu menundukkan rasa emosinya, mampu menundukkan rasa dendamnya. Ini yang dapat kita contoh sebagai pemimpin dari seorang anak muda, Daud. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas Amang, kita mau masuk ke sesi Q&A, yang dimana tentunya banyak sekali partisipan dari Sobat Chemistry. Oh iya. Yang kemarin saya sempat bagikan form. Saya share gitu. Teman-teman juga share. Dan pertanyaan ini sudah dikumpulkan sama tim kreatif. Baik. Di beberapa hari yang lalu. Ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi kali ini kita ambil 3 dulu question. Dan kita bakal jawab pertanyaan dari Sobat Chemistry. Dimulai dari pertanyaan yang pertama.
Apa aja sih tantangan untuk pemuda dalam meneruskan perjuangan para pahlawan di era globalisasi ini, yang mana sudah banyak yang lupa dengan sejarah Indonesia, terutama pahlawan Indonesia. Iya, baik. Untuk melihat sejarah, tentunya kita melihat masa lalu ya. Kita pemuda yang hidup di era sekarang ini tidak bisa kembali ke masa lalu, namun kita bisa belajar dari masa lalu lewat sejarah, yaitu dengan kita membaca. Dengan gemar membaca kita bisa memahami sejarah bagaimana sosok-sosok pahlawan itu dalam berjuang, di mana mereka mempunyai satu kepercayaan diri, satu keyakinan, suatu kedisiplinan supaya mereka meraih mimpi, yaitu kemerdekaan. Nah, di era globalisasi ini semuanya itu banyak-banyak tantangan. Kita melihat bagaimana dunia ini berubah begitu cepat, baik dari teknologi maupun dari politik maupun dari sosial, masyarakat, ekonomi berubah begitu cepat. Maka kita harus mempunyai suatu keyakinan dulu. Pemuda harus mempunyai suatu keyakinan, mempunyai rasa percaya diri untuk berbuat. Nah, oleh karena itu sebagai tantangan di era globalisasi, maka inilah yang merupakan suatu hal yang kita harus sikapi bersama. Artinya bahwa kita harus belajar bagaimana kita mampu mengikuti, beradaptasi dengan teknologi. Teknologi sekarang, kalau teknologi sekarang sudah jadi 4G, sudah masuk kepada 5G, ada artificial intelligence segala macam, dan itu harus kita ikuti. Artinya ada kemauan kita untuk belajar ke sana. Maka bagaimana kita belajar ke sana, kita melihat jiwa semangat pahlawan ini ya, dengan penuh keyakinan, mampu, dan kita mau, akhirnya kita bisa masuk pada suatu era globalisasi ini dengan mantap. Kita masuk era globalisasi ini dengan ya begitu soft, lembut, tanpa kita harus kebingungan. Jadi pemuda harus melek teknologi. Iya. Itu pun kayak sifatnya mau nggak mau harus mau gitu kan. Iya. Karena terpaksa di masa sekarang ini pemuda harus melek teknologi buat mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi. Tentunya tanpa melupakan sejarah Indonesia. Tekad dari para pahlawan kita. Nah, kemudian di pertanyaan kedua, mau dong dibagikan tips gimana caranya biar anak-anak muda siap menghadapi quarter life crisis in this pandemic situation, dan gimana sih memelihara mental health atau kesehatan mental gitu. Karena quarter life crisis ini, kalau teman-teman belum tahu, itu kayak di masa umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Betul. Itu sering sekali terjadi krisis mental anak muda yang dialami sama anak muda. Nah, gimana sih cara kita memelihara itu? Seperempat dari abad ini, di usia 20 sampai 30 tahun ini senantiasa kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan sekeliling kita. Maka di situasi pandemi ini kita harus benar-benar mempunyai satu keyakinan. Artinya kita harus bisa menjadi diri sendiri. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Jadilah diri sendiri yang senantiasa dinamis. Jangan batasi diri kita sendiri, namun marilah kita bermimpi setinggi-tingginya supaya kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan ya. Bung Karno mengatakan bermimpilah setinggi-tingginya, kalau kamu pun jatuh pun akan di antara bintang-bintang ya. Jadi kita harus mempunyai mimpi yang tinggi dulu. Di masa pandemi ini memang kita harus bisa keluar dari situasi ini, dari situasi keterbatasan ini, semua dibatasi ini, dengan bagaimana kita mengekspresikan diri kita melalui teknologi ini, ataupun melalui dengan gerak langkah kita, sesama kita, dari yang simpel-simpel saling berbagi dan yang lain-lain itu, sehingga ini saya harapkan mampu menjadi suatu keyakinan untuk mampu keluar dari situasi seperti ini. Kemudian untuk berikutnya adalah mental ya. Mental ini kita harus benar-benar yakin, tidak ada keraguan-raguan. Kita harus mempunyai mental yang kuat. Artinya kalau kita pun melakukan sesuatu ada salahnya ya itu wajar. Tapi yang penting kita bangkit lagi.
untuk melakukan hal kebaikan Tentunya tersebut. jadi introspeksi Introspeksi buat diri diri, sendiri, ya. biar kita upgrade lagi Ya. diri kita, biar gak kayak kemarin gitu Percaya kan. diri. Percaya diri Ya, itu jadi yang penting. sampai tipsnya yang pertama adalah jangan pernah membandingkan orang lain, jadilah diri sendiri. Be yourself. Kemudian adalah ubah keraguanmu menjadi suatu keyakinan. Ini yang membuat kita menjadi yakin dalam situasi seperti ini. Ya. Ya. Kemudian di pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang paling sederhana, Ya. tapi ini berhubungan sama kehidupan kita, Oh ya. kehidupan sehari-hari kita nih. Ini Ya, paling bagaimana saya bisa menjadi pahlawan di lingkungan keluarga? Wow. Ya. Simpel saja sih sebenarnya ya, menjadi pahlawan itu tidak harus seperti zaman-zaman dahulu berperang, tidak, tapi bagaimana kita memberikan suatu dampak kepada sekeliling kita, di dalam hal ini keluarga, dampak yang positif sehingga mereka, teman-teman kita atau keluarga kita ini menjadi terinspirasi. Ya, bagaimana kita ya belajar kita mengalahkan keegoan kita. Yang biasanya kalau anak-anak muda itu bangun jam 9, jam 10 ya. Sekarang mulai dari diri kita bangun sebelum ayam berkokok. Nah, ya kemudian kalau biasanya kita seringkali pakaian itu asal apa itu di tempat-tempat itu cantelan itu. Nah, sekarang kita harus berjuang untuk bagaimana itu ditaras yang rapi. Kemudian bagaimana kita tadi membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi hal-hal ya artinya bahwa perubahan kita menjadi hal yang lebih baik dan itu membawa dampak bagi keluarga, itu saya rasa sudah cukup ya, cukup simpel lah dari diri kita masing-masing ini ya, dari diri kita masing-masing ini, sehingga keluarga mampu melihat kita sebagai sosok pahlawan itu ya tadi ada perubahan yang begitu drastis yang membawa dampak pada kebaikan. Oh ya, itu tadi 3 pertanyaan dari teman-teman. Ya. Nah, untuk menutup podcast pada hari ini, Ya. ada pesan singkat Mas Amang ya. bagi para sobat chemistry. Singkat saja. Ya, singkat ya. Ya, singkat saja, karena saya juga sangat yakin bahwa pemuda Indonesia mampu meneruskan estafet dari pengalaman kita. Ada beberapa catatan ini yang dapat saya catat kemarin malam. Demikian. Hari Pahlawan bukanlah sekedar selebrasi tahunan, namun perlu penghayatan yang sangat dalam. Warisi api semangatnya, jangan hanya euforia semata. Ya. Indonesia memiliki mimpi yang harus diwujudkan oleh lintas generasi. Jangan hanya berpangku tangan, teruslah berjuang, sing-singkan lengan. Melahirkan generasi muda yang optimis, berlari penuh percaya diri dan dinamis. Generasi muda tidak boleh netral, karena sejatinya Anda generasi yang potensial. Milikilah pilihan untuk membangun bangsa ini ke depan. Teladani jiwa semangat kepahlawanan, karena Andalah generasi masa depan. Pahlawanku, inspirasiku. Merdeka. Merdeka. Keren banget persiapannya malam hari ini, Mas Amang. Totalitas banget. Ya. Nah, terima kasih sekali Mas Amang Ya, atas semangat waktu pemuda Indonesia yang disempatkan buat malam hari ini, buat Sama-sama. datang, buat menginspirasi teman-teman, buat memotivasi teman-teman sobat chemistry di luar sana yang mungkin nonton, yang mungkin saat ini lagi pesimis tiba-tiba jadi optimis gara-gara nonton podcast ini. Diharapkan seperti itu ya teman-teman. Ya, percaya Indonesia bisa. Iya. Semoga melalui podcast ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua. Selamat malam, Gusti berkahi.